Pemirsa Intens Investigasi, di balik sosoknya yang dikenal ramah dan syalihah, tak banyak yang tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Wardatina Mawa. Di tengah permasalahan biduk rumah tangganya, siang tadi Wardatina Mawa datang ke Mabes Polri untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan ilegal akses dari Inara Rusli yang menyeret namanya. Lantas, benarkah kehadiran Wardatina Mawa hari ini sekaligus menjadi jawaban pedas bagi Insanul Fahmi yang masih berharap pada sebuah keajaiban rumah tangga? Seperti apa momen kedatangan Wardatina Mawa yang ditemani oleh kuasa hukumnya siang tadi? Dan benarkah status saksi yang kini ia sandang bisa menjadi awal baru dari serangan balik yang jauh lebih mematikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih soal perang hukum yang seolah belum berhenti antara Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli yang kini kian meruncing dan memasuki babak baru yang semakin panas. Siang tadi, Wardatina Mawa datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Dengan kehadiran dirinya, Mawa seolah ingin menunjukkan bahwa ia siap membongkar setiap fakta terkait laporan dugaan ilegal akses yang diarahkan kepadanya. Kamawa sini, Kamawa. Gimana Kamawa? Gimana Kamawa? Sedikit aja, udah siap belum? Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, kepada awak media, Mawa pun akhirnya memberikan pernyataannya. Mawa mengungkap setiap poin krusial yang ia sampaikan di hadapan penyidik. Bagi Mawa, kehadiran dirinya hari ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan panggung untuk menunjukkan bahwa kebenaran masih berpihak kepadanya. Seperti inilah ungkapan Wardatina Mawa setelah menjalani pemeriksaan. Hari ini Mawa telah hadir atas panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap laporan dari saudari IR atas dugaan tindak pidana illegal access. Tadi kami mulai pemeriksaan itu jam 11, selesai sekitar jam 17.00. Pada prinsipnya semua pertanyaan sudah dijawab secara kooperatif dan jalannya pemeriksaan berjalan sangat baik. Pertanyaan total sekitar 27 pertanyaan. Intinya Bang? Pada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal access dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses CCTV, Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV, dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut. Gitu. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka. Terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Luka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat dan nggak bakalan saya share ke siapapun.
Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka jelek-jelekan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kan mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya, dan saya tidak mau sama laki yang punya anak. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau lanjutkannya lagi. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi. Dan saya mau fokus untuk anak saya. Sehari sebelumnya, saat ditemui di wilayah Bogor, Wardatina Mawa ternyata telah mengambil keputusan berani. Seolah enggan membiarkan beban pikirannya berlarut-larut, ia meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dipercepat dari jadwal semula, yakni tanggal 6 Maret. Kehadiran dirinya hari ini sebagai saksi, sepertinya ia jadikan momentum untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya sesuai fakta. Oh, Barreskrim. Besok. Besok jam 10. Bukan nggak jadi tanggal 6 kan? Apa mau minta dipercepat? Ya, aku minta dipercepat. Nanti sebagai saksi sama Iya, betul, sebagai saksi. sudah mempersiapkan apa aja, mungkin ada bukti yang kakak bawa juga nggak sih? Lebih ke ngasih keterangan sesuai bukti yang ada aja sih, sesuai fakta. Nggak apa-apa sih, menurut aku kayak ya sama aja. Maksudnya kan, tapi tetap proses hukum kan berjalan. Jadi tetap aku mengajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, terus tetap proses hukum itu tetap berjalan, oke? Di sisi lain, harapan Insanul Fahmi untuk merajut kembali puing-puing rumah tangganya nampaknya harus berbenturan dengan tembok baja Mawa, dengan tegas menyatakan bahwa pintu hatinya telah tertutup rapat. Segala upaya perjuangan yang dilakukan sang suami pun tak lagi memiliki arti di mata Wardatina Mawa. Meski perceraiannya kini berada di depan mata, Wardatina Mawa rupanya tidak akan pernah membatasi akses bagi Insanul Fahmi untuk bertemu dan melepas rindu dengan sang putra. Justru, melalui gugatan cerai ini, Mawa berharap hubungan mereka menjadi lebih tenang tanpa ada lagi sekat-sekat pembatas yang menyiksa. Tetap memperjuangkan ya, tapi mohon maaf aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam Medan. Nah, jadi dari situ itu udah ada registrasi udah. Jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, kayak nggak bakal ngaruh juga di aku tanggal pas aku ke Medan kemarin. Pas aku ke Medan kemarin itu tanggal 26 ya kan, bertepatan juga ya sama pernikahannya Bang Pi ya. Aku juga nggak tahu itu tiba-tiba, kebetulan banget qadarullah. Paling aku ngasih sounding tipis-tipis aja sih. Makanya kan aku mau gugat cerai untuk supaya dia kalau emang ngejumpa sama anaknya bebas, so kapan aja boleh gitu. Jadi nggak ada batas-batasan lagi. Ya udah, nanti udah tinggal tenang aja lah, tinggal santai. Walaupun begitu, ketegangan kian memuncak saat muncul tudingan miring dari pihak Insanul Fahmi yang menyebut adanya pengaruh dari pihak ketiga berinisial FRS di dalam keputusan cerai ini. Menanggapi hal tersebut, Mawa kembali menegaskan bahwa tekadnya untuk berpisah murni lahir dari lubuk hati yang terdalam tanpa hasutan siapapun. Ia kini hanya ingin fokus pada ketenangan batinnya sendiri dan masa depan sang anak.
Waduh, kayaknya nggak ada sih. Masalahnya netizen-netizen Indonesia juga pada bilang ya, maksudnya tanpa kata-kata kalian semua, netizen-netizen juga itu dari lubuk hati aku paling dalam. Kan emang aku tujuannya ke Jakarta kemarin tuh ngasih untuk buat proses hukum ini, terus emang aku tekad. Jadi aku memang punya prinsip gitu lah Kak. Punya prinsip kalau emang itu aku bilang ya jadi aku nggak bakalan tergoyah dengan apapun, statement apapun lagi. Terserah mereka mau ngasih statement apapun, mau memperjelek-jelekan, itu terserahnya mereka. Memang aku pokoknya aku fokus untuk aku sendiri, aku pribadi, untuk anak aku juga lebih tenang pokoknya. Heboh kehadiran Mawa di kepolisian siang tadi. Akankah laporan ilegal akses di Mabes Polri ini justru menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya fakta-fakta lain di balik drama rumah tangga mereka? Seperti inilah ungkapan Insanul Fahmi tentang sosok FRS yang ia duga sebagai penghasut gugatan sang istri terhadap dirinya. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, badai yang menerjang biduk rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa nampaknya kian riuh dengan hadirnya sosok-sosok yang menurutnya kini ikut ambil peran. Di tengah upaya keras Insanul Fahmi untuk mempertahankan mahligai cintanya, ia justru mencium adanya aroma intervensi dari pihak luar. Sorot mata tajam Insanul Fahmi pun kini tertuju pada sosok berinisial FRS. Seorang figur publik yang diduga aktif memberikan pengaruh kepada Wardatina Mawa. Insanul Fahmi menduga ada keinginan kuat dari sosok tersebut agar Mawa segera mengakhiri statusnya sebagai istri sah dan melanjutkan proses hukum tanpa ampun. Ya kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa orang yang bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insano kan. Dan kita bisa lihat nih beberapa ada FRS ya. Itu jelas di situ dia di podcastnya, di media sosial. Isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja. Dan Mas Insano pun siap aja kan, nggak ada masalah itu. Ingat itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu, kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insano sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu loh. Ya kita lihat nih dari beberapa dia melakukan podcast, dia diundang dimanapun dia diundang, itu dia padahal berhijab, tetapi isinya itu membuat orang ataupun berdua ini menjadi pisah. Itu orang yang nggak patut dicontoh karena keadaannya keluarganya dia itu tidak bisa disamakan dengan keluarganya Mas Insano, itu nggak bisa. Jadi jangan dipukul rata, jangan dicerminkan bahwa apa yang ada di keluarganya dia disamakan dengan Mas Insano. Ya, jadi ini digarisbawahi, jangan orang asal bicara, asal memberikan statement dan mempengaruhi orang supaya Mawa itu bisa pisah sama Mas Insano. Kalau Allah belum bisa memisahkan dua orang ini, siapa yang mau misahin? Nggak akan bisa dipisahkan, termasuk kamu, FRS, ya. Peringatan keras pun meluncur dari kuasa hukum Insanul Fahmi. Ia mengingatkan agar siapapun tidak menjadi pemicu perpisahan dalam sebuah rumah tangga.
Sosok FRS pun dituding telah melakukan penilaian sepihak hingga upaya adu domba, sehingga hal itu diduga meracuni pikiran Wardatina Mawa. Tak berhenti di situ pemirsa, pihak Insanul Fahmi memperingatkan sosok FRS agar tidak mencari panggung di atas penderitaan orang lain. Baginya, masalah suami istri adalah ranah privat yang seharusnya diselesaikan oleh kedua belah pihak, tanpa campur tangan orang luar. Jadi hati-hati kita bicara, jangan seperti itu. Kita lihat aja tuh dari kemarin, isinya itu di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insanul pertama itu udah proses hukum itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan, dia mau pisah, biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat, nggak semua orang Indonesia lihat ini nggak patut dicontoh. Ya, nggak patut dicontoh, orang keluarganya masing-masing, biarkan aja mereka selesaikan keluarganya, nggak perlulah cari panggung untuk bisa, oh nih biarkan aja, biar kasih efek jerah. Emang keluarga kamu sama keluarganya Mas Insanul? Nggak sama. Ya ingat itu FRS ya, selama ini dia ikut di media sosial, di podcast, di semua tampil, isinya adalah memberitakan bagaimana caranya supaya memberikan efek jerah. Cari aja laki-laki di luar sana, nggak bisa disamakan. Semua urusan keluarga ataupun secara suami dan istri itu nggak sama, ya nggak sama, masalahnya nggak sama. Jadi biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah. Lantas, benarkah sosok FRS yang dimaksud adalah Fairuz Ar-Rafiq? Karena Mawa sering menunjukkan kebersamaan mereka di dunia maya. Bagaimana sikap Fairuz Ar-Rafiq terkait hal ini? Benarkah Fairuz justru merasa kaget dan tak percaya namanya dibawa ke dalam permasalahan rumah tangga sahabatnya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, menanggapi namanya yang terseret di pusaran konflik yang kian memanas, Fairuz Ar-Rafiq akhirnya angkat bicara. Ia menanggapi isu yang menyebut bahwa dirinya diduga menjadi kompor di balik keretakan rumah tangga Wardatina Mawa. Fairuz yang didampingi sang suami, Sony Septian, tampak tenang dan enggan memberikan panggung. Baginya, inisial tersebut tidak merujuk pada sang istri tercinta. Alih-alih marah, pasangan ini justru memilih untuk tetap santai dan mendoakan yang terbaik bagi permasalahan yang tengah dihadapi Mawa dan Insanul Fahmi. Dulu ya, pertama saya tidak akan menanggapi pemberitaan apapun itu yang tidak benar. Kalau itu benar, maka saya akan tanggapi. Tapi karena ini tidak benar dan saya tidak pernah melakukan itu, jadi saya tidak perlu menanggapi gitu loh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi sebelum berbicara, langkah baiknya difikirkan dulu, gitu ya. Dan jangan sampai ini mengorbankan seseorang, gitu. Dan kalau menurut saya adalah kalau memang mempunyai masalah itu kan sebaiknya diselesaikan dengan baik. Kalau memang kita salah, akui kesalahan kita, selesaikan dengan baik. Tidak perlu mencari kambing hitam. Jadi kalau buat saya, selama itu tidak benar, saya tidak perlu menanggapi. Karena saya santai-santai aja dan saya tidak menganggap itu ada gitu. Oh, FRS berarti bukan istri saya dong. FRS siapa tuh? Maksudnya FRS siapa? Aku nggak tahu. Pastiin dulu namanya siapa yang jelas. Kalau kita tahu nama jelasnya siapa, baru kita kasih tahu gitu. Kan nggak jelas. FRS siapa? Orang istri saya namanya Fairuz Ar-Rafiq gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.